Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadel. Gimana Lur, gimana? Mimpi kalian di awal 2025 ini udah mulai dikerjain belum? Atau masih angan-angan aja kayak tahun-tahun sebelumnya? Balik mana ya ambek aku Icang dengan coach hari ini. Anda merasa sendirian? Coba deh nonton horor di kuburan. Kali ini kita akan mengidul salah satu film pencurian terbaik yang mungkin kalian sudah nonton. Jadi mari kita bernostalgia lur, yaitu di Italian Job tahun 2003. Mengisahkan komplotan pencuri yang dihianati oleh temannya, bahkan pimpinan mereka dibunuh. Balas dendam pun akan dilakukan, tentunya dengan perencanaan yang sangat matang, dan mereka tidak boleh terlambat sedikit saja. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Rifan Nur Alam ya, Cak. Mau nanya, apakah boleh, Be? Boleh, cobain aja dulu. Paling kalau nggak melepuh ya makin nganga itu lubang pembuangan Anda. Monggo sketchaken. Di Venesia, Italia, seorang pembobol berangkas profesional bernama John baru saja membeli kalung mewah untuk sang putri tercinta Stella. John pun menelpon Stella lalu memberitahu jika dia sedang berada di Venesia dan berjanji misi kali ini adalah yang terakhir. Setelah itu John menemui Charlie, seorang pencuri handal sekaligus anak didiknya, untuk membahas rencana mereka, yaitu mencuri batangan emas senilai $35 juta atau setengah triliunan dari hasil curian sekelompok gangster Itali. Nyuri dari pencuri ya kan lur. Persiapan sudah mereka lakukan selama 3 bulan terakhir, dan tentunya mereka dibantu oleh beberapa orang yang memiliki keahlian masing-masing, yaitu Lyle si ahli komputer, Omku Rob si juru kemudi, dan ahli bahan peledak bernama Lev-Ir. Selain itu juga ada Steve yang sudah berhasil membobol masuk rumah seseorang dan pemiliknya sedang pergi. Setelah Lyle meretas sistem garasi perahu si pemilik rumah dan masuk ke dalamnya, mereka pun segera mempersiapkan segala peralatan, dan Lyle memberitahu Steve titik akurat tempat berangkas berada, yang ternyata tepat di atas rumah tersebut lur. Langkah selanjutnya adalah memberi cat khusus agar ledakan tidak menyebar di 2 lantai segaris lurus dengan berangkas, juga menempelkan bom bertekanan rendah. Dan inilah yang terjadi lur. 13 feet 8 inches, 5 inches from the north. Now paint. 9 inches wide, 5 inches deep. Punizione? Ma baciami questo. Ketika berangkas jatuh ke perahu, Om Jason Statham alias Rob segera kabur dari sana, dan gangster Italia langsung mengejarnya. Kejar-kejaran di sungai Venesia pun terjadi, namun ternyata itu hanya jebakan saja, karena berangkas sebenarnya ada di air sungai garasi tadi, dan John sedang berusaha membobolnya sambil ditemani oleh Charlie dan Lev-Ir yang memakai peralatan menyelam lengkap. Mereka hanya memiliki waktu 7 menit saja sebelum perahu polisi datang ke TKP. Dan misi pencurian pun berhasil lur. Emas bergambar penari Bali itu dibawa dengan cara menyelam di bawah sungai, sedangkan Rob juga berhasil menumbangkan 2 perahu yang mengejarnya. Beberapa hari kemudian komplotan ini pun bertemu di pegunungan Alpen dan merayakan keberhasilan misi mereka, juga memuji Charlie yang merencanakan pencurian ini tanpa menggunakan senjata sedikit pun. Mereka semua sudah memikirkan ingin membeli macam-macam, mulai dari mobil, rumah, liburan, kancut berlapis Swarovski sampai peralatan IT, sedangkan John ingin menyimpan emas bagiannya untuk investasi. Di lain sisi, John mengingatkan Charlie agar jangan terlalu berlama-lama menjadi pencuri, dan jika uangnya sudah terkumpul, lebih baik menikmatinya untuk hidup bersama orang yang dia cintai. Lalu ketika OTW pulang membawa seluruh emas-emas itu, tiba-tiba di tengah jalan mobil mereka dikepung dari 2 arah, dan ya, Steve berkhianat, dan kroco-kroco itu adalah anak buahnya. Seluruh emas pun langsung digasak, dan dengan teganya Steve juga membunuh John. Setelah itu komplotan Steve memberondong peluru, berharap Charlie dan kawan
kawan-kawan juga terbunuh. Namun Rob segera menjatuhkan mobilnya ke danau es. Dan inilah pekerjaan orang Itali. Take your hands off the wheel. Untungnya komplotan Steve menganggap mereka semua mati setelah melihat mayat John yang mengambang. Namun sebenarnya Charlie and the gang berhasil selamat dengan terus menghirup oksigen sampai situasi aman. Betapa terpukulnya mereka atas kematian John, khususnya Charlie yang sangat dekat dengannya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian di Philadelphia, Amerika, anak John yaitu Stella ternyata juga memiliki bakat membuka kunci brankas dengan sangat cepat lur, dan dia sering membantu kepolisian untuk menguji keamanan berbagai brankas. Lalu sekembalinya Stella ke kantor, di sana sudah ada Charlie yang menunggu untuk memberitahu jika Steve sedang berada di Los Angeles dan kemungkinan ada perantara yang ingin membeli emas-emas batangan curian setahun yang lalu. Charlie mendapatkan semua informasi tersebut dari rekannya, dan Steve kini sudah mengganti nama belakangnya untuk menyamarkan identitas. Tujuan Charlie mendatangi Stella karena dia sangat ahli membobol brankas apapun, dan diketahui Steve memiliki brankas dengan tingkat keamanan maksimal yang sangat sulit ditembus. Charlie ingin membalas kematian John yang sudah dianggap ayahnya sendiri, namun Stella menolak karena dia adalah teknisi brankas profesional, bukan seorang pencuri. One of my crew can handle Steve's safe. Vault technician, I'm not a thief. Just got word from a contact old dealer out in LA has been buying those bricks. Okay, John was like a father to me too. I've moved on. Malam hari di rumahnya, Stella pun galau karena teringat tawaran Charlie, dan sebenarnya dia juga ingin membalas kematian sang ayah. Pada akhirnya Stella pun menerima tawaran itu untuk bergabung menjadi komplotan pencuri karena dia ingin melihat raut wajah Steve ketika emas-emasnya dicolong kembali. Mendengar itu, Charlie pun sangat senang karena mereka sudah memiliki pembobol brankas. Namun menurut Rob, Stella adalah pribadi yang cukup emosional dan misi tidak akan berjalan lancar jika ada emosi dilibatkan. Keesokan harinya mereka semua bertemu di bawah jembatan, dan Charlie memperkenalkan anggota lain yang baru datang, juga sedikit masa lalu mereka. Lyle mengaku sebagai penemu layanan streaming musik terkenal pada masanya yaitu Napster, namun idenya dicolong oleh teman sekamarnya lur. Left Ear sejak SD sudah mencoba-coba merakit bom untuk meledakkan jamban, hingga telinga kanannya tuli dan hanya kuping kirinya saja yang bisa mendengar. Itulah kenapa dia dipanggil kuping kiri, ya kan? Rob sudah terbiasa mengemudikan banyak kendaraan, bahkan dulu pernah sengaja memancing banyak polisi mengejarnya hanya untuk mencetak rekor pengejaran terlama di jalan tol. Berita sampai menyiarkan kejadian itu, dan 110 wanita mengirimkan surat cinta ke Rob karena kelepek-kelepek dengan ketampanannya. Sedangkan Charlie sudah memiliki bakat nyolong sejak kecil dan mengkoordinir teman-temannya untuk membantu. Stolen idea. How'd you do that? It's helping women who saw him on the news. Setelah itu handphone dan KTP baru dibagi-bagikan agar identitas mereka tidak terbongkar. Lalu Charlie mengingatkan bahwa mencuri adalah bagian termudah, namun saat kabur mereka bisa tertangkap. Esok harinya mereka pun memulai persiapan. Rob menghitung waktu tempuh dari rumah Steve hingga ke stasiun kereta Union, yang mana jalanan selalu macet di sana lur. Sementara itu Charlie dan Lyle memantau rumah Steve dari kejauhan, yang ternyata memakai sistem keamanan sangat canggih, dan selama ini belum ada yang bisa menembus sistem keamanan rumah itu. Di lain sisi, Left Ear memantau gerbang rumah Steve yang berbahan baja keras, tidak bisa dipanjat dan dialiri listrik. Selain itu juga ada satpam yang menjaga gerbang, dan dia membawa pistol. Juga ada 2 ekor anjing. With a 9mm on his hip. Shit, this dude got dogs. It's an anti-scaling fence, it's hard and electroplate. Carson security system. How good is it? There he is. Rob melaporkan jika waktu tempuh ke stasiun Union kira-kira 30-50 menitan. Namun jika lampu lalu lintas hijau terus, maka waktu tempuh bisa 14 menit saja. Charlie pun meminta Lyle untuk menangani masalah itu dan membuat lampu jalanan selalu hijau saat nanti mereka kabur membawa seluruh emas.
Di lain sisi, Steve rutin menjual 1 atau 2 batang emasnya untuk kebutuhan biaya hidupnya ke seorang perantara, sebut saja Kartoyo. Sementara itu, Charlie menemui Stella di apartemennya yang sedang latihan membuka brankas. Charlie mengatakan jika dia harus mengetahui seluk-beluk rumah Steve, maka dari itu rencananya TV kabel di rumah Steve akan diputus dan Stella diminta menyamar sebagai teknisi untuk membetulkannya. Karena sampai saat itu Steve masih menganggap Charlie DKK sudah koit, ya kan Lur? Gold. She's so beautiful. As far as I thought. Sorry, I can only buy 2 bricks from you. We're gonna knock out Steve's cable and repairman. Get your video blueprint. Keesokan harinya, Rob dan Lyle mengintai perusahaan teknisi TV kabel, lalu memotret mobil-mobil van-nya juga seragam para teknisi. Setelah itu, Rob memanfaatkan aura buayanya dan mulut manisnya untuk berasal lele dengan mbak-mbak teknisi TV kabel. Begitu ada kesempatan, Rob langsung mencetak bentuk kunci mobil layanan teknisi. Kunci duplikat mobil pun diberikan ke Stella yang sudah memakai seragam teknisi dan segera OTW ke rumah Steve bersama Charlie. Di lain sisi, Left Ear memutus sambungan internet dan saat itu juga Steve meminta satpamnya menghubungi teknisi untuk segera datang membetulkannya. The cable's out. Get somebody up here and tell him to hurry up. Karena sambungan telepon satpam sudah disadap, Charlie dan kawan-kawan tahu jika pihak TV kabel baru bisa membetulkan esok hari. Setelah itu, Charlie pun menelpon satpam mengaku-ngaku sebagai pihak TV kabel dan mengatakan jika saat itu kebetulan ada teknisi yang berada di dekat rumah Steve untuk membetulkan dalam waktu 1 jam lagi. Berikutnya, Stella pun diberikan dokumen kepuasan customer, juga dipasangi kamera berukuran kecil, dan Stella diminta mencari brankas yang ada di ruang kerja Steve. Working in your area who was finished with an appointment earlier than expected. Make sure you walk slowly or the image will streak. There's all the paperwork you need. Just get him to sign and date at the bottom. You need to locate the safe in the office. Okay. Thanks for coming so soon. That's part of the job. Stella pun berhasil masuk ke rumah Steve tanpa dicurigai sedikit pun, Lur. Saat masuk ke ruang kerja, Stella merekam brankas yang berada di sebuah lemari, lalu mengecek-ngecek modem internet. Ketika Stella berpura-pura membetulkan, Left Ear pun langsung memasang sambungannya kembali. Steve bukan hanya berterima kasih atas bantuan Stella, namun dia juga tertarik dengan paras cantiknya dan terus merayu, bahkan mengajak Stella makan malam bersama. Awalnya Stella menolak, tapi karena ini kesempatan yang bagus untuk melancarkan misi, Stella pun terpaksa menerima ajakan Steve. Here we go. There's our baby. We got him. There's no problem here. Should maybe just check the TVs. Reset your sound up, you know? Would I be the first one of your customers to ever do that? Just dinner. Is that a yes? Charlie pun memuji keberanian Stella, dan nanti ketika mereka berdua pergi kencan, Charlie and the gang akan masuk ke rumahnya untuk membawa pergi emas-emas itu. Dari hasil rekaman Stella, Lyle bisa mendapatkan blueprint keseluruhan rumah Steve karena brankas sangat berat dan mereka harus melakukan pencurian ini seaman mungkin. Rencananya emas-emas itu akan dimasukkan ke mobil Mini Cooper milik Stella yang ukurannya kecil dan cukup di lorong rumah Steve yang lebarnya sekitar 1,8 meter. Simulasi kabur membawa seluruh emas pun dilakukan yang hanya membutuhkan waktu 32 detik untuk keluar dari rumah Steve. Hey, you got your gold. Karena beban emas terlalu berat untuk diangkut dengan satu mobil Mini Cooper, Charlie pun menambah 2 mobil Mini Cooper lagi dan meminta bantuan teman Rob yang seorang montir untuk memberikan suspensi serta tenaga yang cukup agar lolos dari kejaran, juga membuat mobil-mobil itu bisa menahan beban hingga 1225 kilo. Hari demi hari pun dilalui dengan melakukan persiapan, mobil dimodif, suku cadang yang gak penting dibuang, Left Ear bereksperimen dengan bomnya, sedangkan Lyle berhasil membobol sistem lampu lalu lintas se-Los Angeles, Lur. Lost your smart controls, 200 pounds of body fat. See red light? Lights are working fine.
Seperti biasa, Steve menjual sedikit batangan emas ke Kartoyo. Namun karena sepertinya Kartoyo mengetahui jika emas-emas batangan Steve adalah hasil curian di Venesia, Italia, dengan kejinya Steve pun langsung menembaknya. Tak lama kemudian datanglah sepupu Kartoyo yang merupakan anggota kriminal Ukraina yaitu Maskov dan sangat terkejut melihat Kartoyo sudah tewas. Di lain sisi, Charlie dan Levir mendatangi kenalannya Charlie, sebut saja Maui, untuk membeli peralatan peledak. That's where these bricks. You understand fine. Now, what do you know? Skinny Pete. Yo, Charlie. What's up, man? How's it going? Grenade and cord. Right. Chemical grenades and alarm. Cost you about $5. Esok paginya di tempat pengolahan sampah, Maskov mendapatkan info dari karyawan yang bekerja di toko Kartoyo bahwa sempat ada seorang pria berbadan besar dengan tato dan rambut panjang yang menanyakan tentang emas-emas batangan Steve. Mendengar itu, anak buah Maskov pun tahu jika yang dimaksud adalah Maui dan mereka segera menemuinya. Dengan terpaksa, Maui pun memberitahu bahwa dia menanyakan soal batangan emas ke Kartoyo untuk membantu mencarikan informasi ke temannya bernama Charlie. Long black hair on his neck is 400 pounds. Bricks for the Balinese dance on them. Tell me why. Malam harinya ketika Steve sudah berangkat ke resto untuk berkencan dengan Stella, Charlie DKK pun akan masuk ke rumah Steve. Tapi dilalahnya tetangga sebelah sedang mengadakan pesta sunat, lur. Tamu undangannya sangat banyak dan misi pun terpaksa dibatalkan karena tentunya nanti akan ada saksi mata yang melihat, apalagi jika menggunakan peledak. Untuk sementara, Stella tetap datang kencan dan berencana memancing Steve agar mau kencan lagi. Lalu setelah makan malam selesai, Stella tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang sering diucapkan oleh ayahnya John. Sontak Steve pun langsung menggenggam pergelangan tangan Stella karena dia teringat John memiliki seorang putri yang usianya sama dengan Stella. Tak lama kemudian Charlie and the gang pun datang yang jelas membuat Steve terkejut karena mengira mereka semua sudah mati. Betapa emosinya Stella saat itu ketika Steve membahas bagaimana dia membunuh John. Setelah itu Charlie mengatakan jika dia sangat ingin membunuh Steve saat itu juga, tapi nggak mungkin dong ya kan, banyak orang di sana, lur. Maka dari itu Charlie akan menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Namun Steve tidak gentar karena rumahnya dipenuhi oleh penjagaan dan sistem keamanan yang ketat. Lalu Steve mengaku jika semua emasnya sudah habis dijual dan perjuangan Charlie akan sia-sia. Karena kebanyakan bekicot, Charlie pun langsung menggibeng Steve sebagai permulaan, Dur. You have no idea how hard it is to kill you with my bare hands. You'll try to have Lyle hack the system, so I'll change it again tomorrow. Okay, that gold is already gone. That's bullshit, Steve. What is your play here, really? I mean, come on. What do you think? You're surprised. It's over when I say it's over. Esok harinya di markas, Lyle mendapat info bahwa Steve berniat kabur dengan helikopter sekitar jam 4 sore nanti. Sedangkan emasnya akan diangkut dengan mobil baja, lalu akan dikirim ke Meksiko dengan pesawat kargo di jam 8 malam. Mendengar itu, Charlie pun hanya senyum-senyum karena mereka bisa mengambil emas tersebut saat proses pemindahan. Maka dari itu, Charlie meminta Lyle untuk mengatur lampu lalu lintas, membuat banyak jalanan kacau, hingga mobil baja itu memakai rute yang diinginkan oleh komplotan Charlie. Setelah itu Maui menelpon Charlie dan memberitahu jika pimpinan geng kriminal yaitu Maskov menganggap Charlie lah yang membunuh Kartoyo. Karena misi pencurian ini semakin berbahaya, Charlie pun meminta bantuan mas-mas montir, tentunya dengan imbalan. Know about the gold with the Balinese dance. Look, I need a favor. More hands on this time. You interested? In the dark. If I'm in, Setelah itu Charlie membantu Levir memasang peledak di terowongan kereta bawah tanah. Namun mereka harus berhati-hati karena jika keliru sedikit saja bom bisa meledak, lur. Lalu sore harinya ketika Steve sudah berada di helikopter dan memantau mobil lapis baja dari atas, Charlie and the gang sudah siap di posisi masing-masing. Namun ternyata ada 3 mobil lapis baja, bukan hanya 1, dan masing-masingnya dijaga oleh motor di belakangnya. Dengan kata lain, Steve meletakkan seluruh batangan emasnya di salah satu dari mobil baja tersebut dan 2 lainnya untuk mengecoh komplotan Charlie.
Akan tetapi dengan jeniusnya, Lyle mengetahui mobil manakah yang membawa emas dari ukuran tinggi bagasinya. Dari ketiga mobil lapis baja bernomor 128 memiliki tinggi bagasi yang lebih rendah. Dan itu artinya mobil itu sedang membawa emas yang sangat banyak. Putting 3 armored trucks. It's a shell game. Shell game. Truck it is number 128. Setelah 3 mobil lapis baja berpencar dan sama-sama menuju ke bandara, Lyle pun memberitahu teman-temannya rute manakah yang diambil oleh mobil nomor 128. Gak pakai lama, Lyle langsung mematikan CCTV di ruang kepolisian, lalu membuat kacau rute-rute lain agar mobil 128 mengarah ke lokasi yang diinginkan. Sementara itu, Steve mendapat informasi jika komputer pusat kendali lalu lintas error, dan Steve pun tahu bahwa ini pasti ulah komplotan Charlie. We've crashed. You'll never shut down. And he's taking it. You to turn left. Come on, take the left. These scanners are saying computers are down to traffic. Nice, Charlie. Begitu mobil lapis baja 128 melewati 3 mobil Mini Cooper, mereka segera tancap gas menuju ke stasiun di dekat sana, tepat ketika kereta baru sampai di stasiun itu. Ternyata Charlie and the Gang harus segera mendahului kereta dan masuk ke rel, sedangkan Lyle segera mematikan sistem kereta agar menutupi jalur tersebut. Luar biasa edan, lur. 15 seconds, you're either blocked in or you're paint on the train. You're gonna stop right there. Mereka pun akhirnya sampai di terowongan dan segera mempersiapkan perlengkapan. Sekarang giliran Mas Montir yang memberitahu jika mobil lapis baja 128 sudah mendekati titik target. Dan yang terjadi, lur, Coming into position. Stay cool. 1. ya, dengan epiknya mobil lapis baja berhasil dijatuhkan ke terowongan kereta dan Mas Montir langsung menjatuhkan papan besi untuk menutupi lubang itu. Rencana yang sangat-sangat luar biasa matang dan mulus, ya kan, lur? Setelah itu gas bius pun dilontarkan untuk membuat 2 petugas di mobil tidur. Akan tetapi mereka mengalami masalah, lur, karena Steve sudah mengganti berangkasnya dengan berangkas yang jauh lebih canggih buatan Israel Kacrut, di mana terdapat dinding kaca di balik pintu berangkas, dan jika Stella salah mengebor hingga kacanya pecah, maka berangkas itu akan terkunci secara permanen. Mereka juga tidak bisa terlalu lama di sana karena kroco-kroconya Steve sedang OTW ke terowongan meski terhambat oleh kereta yang berhenti. Where's my truck? Fuck happened to my truck? This isn't the Worthington 1000. Saves on us. Just blew right through the street. Well, get under there. Train's parked in the tunnel. Stella pun mulai mengebor pintu dan terdengar bunyi kaca yang sudah retak. Maka dari itu demi keamanan, Stella pun terpaksa melanjutkan membuka dengan kombinasi kunci, hanya menggunakan instingnya saja, lur. Stella sempat menyerah karena dia harus mengebor lebih dalam dan memasukkan kamera ke lubang untuk melihat kunciannya. Namun Charlie meminta Stella untuk tetap tenang dan meyakinkannya agar merasakan kunci berangkas dengan tangannya. Sampai akhirnya, You can do this. alhamdulillahnya pintu berangkas berhasil dibuka dengan total 208 batang emas di dalamnya atau setara 27 juta dolar, lur. Dengan kata lain, Steve berbohong, ya kan? Karena dia hanya menjual batangan emas setara 8 juta dolar saja. Ketika semua batangan emas itu sudah dipindahkan, 2 motor masuk ke terowongan melalui ujung yang lain dan segera mengejar mobil mereka. Akan tetapi si jenius Charlie sudah memperhitungkan waktu kedatangan motor-motor itu dan telah menyiapkan jalan kabur, yaitu melalui gorong-gorong besar. Rob pun berhasil menumbangkan 2 motor yang mengejar dan sekarang mereka harus kabur dari kejaran helikopter Steve.
Ketiga Mini Cooper sampai di jalan raya dan seperti biasa Lyle membantu mengatur lalu lintasnya. Setelah itu Charlie memancing helikopter Steve untuk mengejarnya, sedangkan dua mobil yang lain diminta pergi duluan ke stasiun Union. Charlie akhirnya berhadap-hadapan dengan helikopter Steve di bawah jembatan dan karena baling-baling ekor heli rusak, Steve langsung mencolong mobil orang random dan mengejar Charlie. Sementara itu dua mobil Mini Cooper lainnya sudah sampai di stasiun Union dan masuk ke dalam kargo yang dijaga oleh Mas Montir. Tak lama kemudian Charlie pun datang dan juga masuk ke dalam kargo itu. Lalu mereka semua pun jalan kaki pergi dari sana. Sedangkan Steve yang melihat mobil-mobil Mini Cooper ada di dalam kargo mendatangi Mas Montir dan menyogoknya agar mau membuka kargo. Namun Charlie masuk lagi ke kargo dari pintu yang lain dan sengaja memancing Steve datang ke sana karena ternyata Maskov beserta geng kriminalnya sudah menunggu. Ya, Charlie dan Maui sudah memberitahu bahwa Steve lah yang membunuh Kartoyo. Steve berusaha mengadu domba dan berjanji akan memberi banyak emas untuk Maskov. Namun itu percuma lur, karena Charlie sudah sepakat memberi imbalan emas ke Maskov. Selain itu Maskov juga tahu insiden yang terjadi di Venesia, bahwa emas tersebut sebenarnya milik komplotan Charlie. Pada akhirnya Steve pun diseret oleh anak buah Maskov, entah mau diapain dia lur. Tapi sebelum itu Stella memukulnya keras-keras dan dia sangat puas melihat wajah Steve yang ketakutan. I'll make you a good deal. This guy's trying to play you. You have no imagination. You know this was never about the gold. Hard. Film pun ditutup dengan Charlie and the Gang yang merayakan keberhasilan mereka membalaskan kematian John sekaligus mendapatkan kembali emas-emas mereka. Setelah emas dibagi dengan jatah yang adil, mereka pun membeli barang-barang yang selama ini diimpikan. Rob membeli mobil Aston Martin Vanquish, Lev-Ir membeli rumah mewah di Spanyol yang dipenuhi oleh rak buku dan sepatu. Lyle membeli stereo super mahal, juga sudah mendapat pengakuan jika dirinya lah pencipta Napster. Dan untuk pertama kalinya dia dapat cememeu lur. Sementara itu Charlie mengikuti saran dari John, yaitu menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita yang dia cintai. Siapa lagi kalau bukan Megawa Stella, maksudnya lur, Stella. Handsome Rob got his Aston Martin. You really the Napster? Yes, I am. A stereo he wanted. His dream house in the south of Spain. Room just for his shoes. Found somebody I want to spend the rest on to her forever. Buyar, dari film ini kita belajar bahwa pengkhianatan itu tidak akan pernah berujung manis lur. Pilihannya kalau nggak asem, pahit, paling parahnya busuk ya kan, terus dimakan codot lagi. Assalamualaikum.